Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah SWT, tiada bosannya kita untuk selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang masih diberikan kepada kita, terutama pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk salat subuh dengan berjamaah, dan kita lanjutkan untuk belajar mencari ilmunya Allah, karena iman saja itu tidak cukup dan ilmu saja juga tidak cukup, maka harus dipadukan. Iman itu menjadi baik, menjadi sempurna apabila dengan ilmu, dan ilmu juga tidak cukup hanya dengan ilmu saja, maka perlu juga dengan iman. Apabila iman dan ilmu itu dipadukan, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah atau Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Niscaya Allah akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi iman dan ilmu dipadukan, bukan hanya iman saja, tapi juga dengan ilmu. Karena itu kita bersyukur, alhamdulillah pagi ini bisa ada kesempatan untuk itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi beberapa minggu yang lalu. Kalau tercatat di depan itu jadwal saya tentang khusus ruqyah syar'iyyah ya. Untuk sementara kita selesaikan dulu materi cara mendidik anak menurut Islam sesuai ajaran Nabi dan Al-Quran. Beberapa minggu yang lalu kita sudah sampaikan pada 6 poin ya. Yaitu 6 poin. Poin yang pertama itu adalah memperdengarkan Al-Quran sejak lahir. Kemudian yang kedua, mengajarkan dasar-dasar Islam. Yang ketiga, memberi contoh dan juga mengajarkan sholat. Yang keempat adalah mengajarkan tauhid. Yang kelima, mengajarkan puasa. Yang keenam adalah memberi nama atau panggilan yang baik. Kemarin sudah saya terangkan sampai ini. Dan yang berikutnya, yang ketujuh, membacakan kisah Nabi dan para suri tauladan. Yang kedelapan, membiasakan ucapan salam. Yang kesembilan, membiasakan bersikap sederhana. 10, memperhatikan pergaulan anak. 11, menyatukan ibu dengan anak. 12, ajarkan berkata jujur dan menepati janji. Yang ke-13, mengajarkan anak sedekah dan berbagi. Yang ke-14, terapkan menjaga kebersihan. 15, berlaku adil pada setiap anak. 16, memberi kasih sayang. 17, mengajarkan anak menutup aurat. 18, mendidik perbedaan anak laki-laki
dan anak perempuan, dan yang ke-19 adalah mendoakan anak. Nah, secara singkat saya ulang sedikit karena mungkin yang kemarin belum ikut ya. Yang pertama, mendengarkan Al-Quran sejak lahir. Nah, cara mendidik anak yang pertama sudah dimulai sejak dalam kandungan hingga lahir. Semasa hamil sebaiknya memperbanyak mengaji. Selain membawa ketenangan, tentunya juga ada berkah tersendiri. Ketenangan bagi ibunya dan juga ada ketenangan dari bayinya yang ada di dalam kandungan. Nah, secara singkat begitu. Dan yang kedua, mengajarkan dasar-dasar Islam. Dalam kitab Al-Amali dari Imam Bakir dan Imam As-Sodiq mengatakan mengenai tahap awal mengenalkan anak pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara disebutkan bahwa pada usia 3 tahun ajarkan kalimat tauhid, yaitu dengan lafaz la ilaha illallah sebanyak 7 kali. Lalu saat menginjak usia 3 tahun 7 bulan ajarkan anak kalimat Muhammad Rasulullah. Kemudian langkah yang ketiga adalah memberi contoh dan mengajarkan sholat kepada anak-anak kita mulai kecil. Dibiasakan sejak balita sudah membiasakan anak untuk mengambil air wudhu dan juga mengikuti gerakan sholat meskipun belum benar sama sekali. Yang penting mau mengikuti. Kita contoh, kita ajak, yang penting ikuti walaupun belum sempurna. Yang penting mau ikuti, kita biasakan mulai kecil. Kemudian langkah yang keempat adalah mengajarkan tauhid. Cara mendidik anak menurut Islam sebenarnya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui adat. Ketika lahir itu diberi kalimat yang pertama kali didengar adalah kalimat-kalimat Allah, kalimat tauhid. Dikenalkan bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhan. Yang pertama kali didengarkan dalam telinga anak itu. Jangan kalimat-kalimat yang lain. Itu cara mengajarkannya begitu. Kemudian langkah yang kelima adalah mengajarkan puasa. Mengajak anak untuk mulai mengenal puasa sejak dini. Ya, kalau di orang Jawa istilahnya puasa apa? Puasa beduk gitu. Puasa beduk di jam 12 zuhur dengan beduk adzan zuhur itu ya diajak buka. Tapi setelah buka dilanjutkan lagi sampai sore. Dibiasakan itu. Terus sak kuate ya. Kuatnya jam 2 ya jam 2. Kalau lo tidak kuat jangan dipaksa karena latihan. Nanti kalau dipaksa nanti kesannya Islam itu berat, Islam itu keras gitu ya. Jangan dipaksa tuh. Kemudian yang keenam, memberi nama panggilan yang baik. Anak itu diberi nama yang baik karena nama itu harapan sebagai doa supaya anak itu sesuai dengan namanya. Biasanya diberi nama Ahmad, itu kan orang yang terpuji, dengan harapan anak kita menjadi orang yang terpuji. Misalnya Mu'in, orang yang mendapat kenikmatan. Contohnya begitu. Jangan asal Arab, jangan nama asal Arab. Seperti kemarin saya beri contoh Narul Hutomah. Narul Hutomah itu ya dari Al-Quran. Tapi Narul Hutomah itu yang Rokok Hutomah. Jadi anaknya dinamakan Siti Narul Hutomah. Contoh itu. Panggilannya Tomah. Jadi keliru. Jadi contoh begitu. Memberi nama panggilan yang baik. Kalau memberi nama panggilannya panggilan yang baik. Jangan asal ambil ayat Al-Quran tapi potongan ayat Al-Quran tapi tidak sesuai. Kalau Jannatun Naim itu kan surga Naim, itu contohnya begitu. Panggilannya
in'am atau naim. Nah, misalnya begitu kan bagus. Karena itu perlu konsultasi, perlu tanya sama yang ngerti, yang paham tentang maknanya. Jangan asal-asalan atau namanya anak, namanya seperti hewan. Ya, nanti kalau sudah besar akhirnya anaknya gereng-gereng, ya jangan salahkan. Asadun, asad itu singa. Atau asadun singa. Kalau Arema singa edan diwalik Ogis Nadi. Jadi sama Ogis Nadi. Apa Ogis Nadi singa edan? Panggilannya apa? Ogis singa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kemudian masuk yang ke-7, poin ke-7 adalah membacakan kisah Nabi, membacakan kisah Nabi dan para suri tauladan. Jadi sempatkan waktu Anda, waktu kita untuk membacakan kisah para suri tauladan seperti para Nabi, Luqman, Ashabul Kahfi, sahabat Nabi dan juga sebagainya. Hal ini supaya anak dapat belajar menjadi pribadi yang baik dan juga mampu menerapkan ajaran Islam sesuai syariat. Nah, kalau zaman kecil saya atau kecil bapak ibu mungkin kalau mau tidur itu ibu, biasanya ibu ya yang suka cerita ya, cerita sehingga anak itu tidur. Dengan cerita itu akhirnya tidur, mendengarkan cerita-cerita, kisah-kisah para Ashabul Kahfi atau para rasul atau mukjizat rasul atau sabiqunal awwalun, jadi orang-orang yang awal masuk Islam itu kisahnya gimana, ceritanya orang besar, orang berhasil, ceritanya begini, dengan harapan anak itu bisa mengambil pelajaran. Kita ceritanya orang yang sukses, ceritanya orang-orang yang besar, para pahlawan. Misalnya kalau pahlawan nasional misalnya tentang Ibu kita Kartini misalnya begitu, atau Pangeran Diponegoro. Kalau para kisah Rasul ya Luqmanul Hakim, para cerita Rasulullah, mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Ibrahim, supaya kita bisa cerita seperti itu ya, maka kita perlu cari buku, beli buku, misalnya buku kisah 25 Nabi dan Rasul. Kita baca, setelah kita baca kemudian inti daripada kisah Nabi itu bagaimana, kemudian kita ceritakan pada anak-anak sehingga anak-anak dalam jiwanya terpatri tentang kemuliaan kepribadian para tokoh-tokoh itu. Nah, itu caranya begitu. Nah, kita jangan apa katanya, ya orang tua juga harus banyak membaca. Kalau sekarang, zaman sekarang juga bisa Bapak Ibu sering mencari cerita-cerita di YouTube juga ada itu ya. Atau paling tidak juga menghafalkan misalnya doa-doa harian. Nah, itu nanti disampaikan kepada anak cucu kita. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8 adalah membiasakan ucapan salam. Cara mendidik anak menurut Islam berikutnya dengan membiasakan anak untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Anak kita biasakan begitu. Kalau ada tamu, ya, coba itu salim dan ucapkan assalamualaikum. Nah, misalnya begitu. Kita ajak silaturahim ke kakek neneknya atau ke saudara kita. Nah, diajari assalamualaikum, salam. Kalau di rumah itu ketika cucu saya juga setiap hari itu dititipkan ke rumah. Ibu kerja, bapak kerja. Begitu, sedang dulu masih di PAUD, terus TK di TK Amba di belakang ini. Itu pulang, itu kalau di depan rumah tidak ucapkan salam, tidak boleh masuk.
nggak boleh masuk, salam dulu. Nah, karena nggak mau mengucapkan salam, dia duduk di luar. Terduduk di luar, ya diam-diam ternyata dia itu WA ibunya sama WA bapaknya. Saya nggak boleh masuk rumah sama kakung. Nah, terus begitu besoknya cerita, loh, kenapa kemarin kau nggak boleh masuk? Nggak boleh masuk itu karena nggak mau ucapkan salam. Oh, saya kira apa? Saya juga nggak mungkin kakung itu marahin kamu nggak boleh masuk. Oh, ternyata masalahnya itu. Udah, mama ibunya kan nggak tahu ya. Pokoknya nggak boleh masuk. Gitu. Ternyata masalahnya karena nggak mau ucapkan salam maka nggak boleh masuk. Ya dulu ketika saya awal-awal jadi RT juga begitu, di rumah itu saya tulisi no salam no record. No salam no record. Kalau salam nggak direken. Siapapun yang masuk rumah akhirnya yang biasanya nggak salam akhirnya juga jadi salam. Ya, jadi bukan hanya anak-anak tapi siapapun tamu yang masuk rumah tanpa salam tanpa record. Jadi no salam no record. Jadi memberikan pendidikan juga kepada anak kita dan juga kepada tamu kita dan juga siapa saja kalau masuk rumah assalamualaikum, di keluar juga assalamualaikum, ketemu juga assalamualaikum. Akhirnya sampai sekarang dengan demikian setiap dia datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya kalau masuk rumah itu cukup assalamualaikum. Menurut hadis itu assalamualaikum itu. Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum. Kalau masuk rumah begitu. Kalau ada penghuninya, kalau tidak ada penghuninya, assalamualaikum bin ibadikas solihin. Assalamualaikum bin ibadikas solihin. Kalau di rumah tidak ada orang, tidak ada penghuninya, karena kuncinya dengan bawah, karena tidak ada orang yang penghuninya, maka assalamualaikum bin ibadikas solihin. Tapi kalau ada penghuninya, bismillah assalamualaikum, begitu saja. Begitu tidak mengucapkan begitu. Setan-setan yang mengiring jenengan di luar tadi berkata begini, teman-teman, hari ini tidak ada tempat menginap di rumah ini, kalian tinggal di luar. Ya, gitu deh. Itu mendidik dan mengajari anak cucu kita membiasakan ucapan salam. Nanti setelah begitu akan terbiasa di mana saja pun dia ketemu atau memasuki rumah atau ruangan selalu akan mengucapkan salam karena sudah terbiasa mulai awal atau sedini mungkin. Kemudian yang ke-9, membiasakan bersikap sederhana. Anak-anak cucu kita biasakan untuk bersikap sederhana. Membiasakan anak untuk bersikap sederhana merupakan salah satu penerapan dari tauladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu begitu istimewa di mata umat Muslim, di depan malaikat maupun di hadapan Allah. Nabi Muhammad itu orang yang paling mulia dan dimuliakan. Bukan hanya mulia, tapi juga dimuliakan. Meski Rasulullah memiliki kekuasaan memimpin umat Muslim kala itu, namun beliau tidak pernah mengandalkan kekuasaan tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi. Ketika lapar, beliau lebih memilih untuk menahannya, bukan minta dilayani. Sederhana. Walaupun kita ada kemampuan untuk memanjakan, untuk memberikan ini dan itu, tapi biasakan sederhana. Nah, sehingga nanti anak itu tidak terlalu manja, mandiri, jangan terlalu dimanjakan. Walaupun kita ada kemampuan yang cukup, tapi sederhana saja, jangan berlebihan. Karena dalam Islam itu berlebihan itu tidak boleh. Apapun tidak boleh, berlebihan itu tidak boleh. Sederhana itu cukupan. Wasata itu tengah-tengah. Termasuk bersedekah itu juga tidak boleh berlebihan. Ada hadis begini, kul wasrab wal bas wa tasaddaqa. Kul, makan, minum dan bersedekahlah, namun jangan berlebihan. Makan, minum, berpakaian dan bersedekah, tapi jangan berlebihan.
maunya sesuatu dikeluarkan semuanya, tapi bingung. Yang tak cukup ya, jangan mengada-ada. Anak-anak kita biasakan seperti itu, mulai kecil kita biasakan begitu, sehingga dia menjadi mandiri dan bergaul dengan siapapun bisa. Tapi kalau sudah terlalu dimewahkan, diujo-ujo, kumpul dengan yang lainnya nggak bisa. Karena itu kalau di sekolah atau kalau di kantor ada seragam, kalau sekolah itu ada seragam, baju seragam, itu supaya tidak terjadi kecemburuan sosial. Walaupun punya baju, kalau dibebaskan kan pakai bajunya lah api-apian, berlebihan. Tapi kalau seragam ya seperti itu semuanya, kainnya seperti itu, modalnya begitu. Sehingga dibuat seragam sehingga tidak terjadi persaingan di dalam berpakaian. Nanti juga tentang makan dengan satu juga biasa saja. Saya di pondok sana itu, ya salah satu pengurus itu cukup untuk memberikan segala kebutuhan anaknya itu cukup. Tapi justru yang dimanjakan itu anak-anak yatimnya. Anak yatim setiap hari disangoni misalnya satu hari itu 10.000, yang anaknya sendiri itu disangoni 5.000. Tidak dimanjakan. Dan tidak boleh juga tidak dipegangi HP. Boleh pegang HP, tapi jam-jam tertentu. Dibiasakan begitu. HP-nya pun juga bukan HP yang mahal. Anda kan beli HP yang mahal pun bisa, tapi diberikan HP yang biasa karena dia masih anak-anak. Mainan juga begitu, mainan yang biasa-biasa saja, jangan yang terlalu mahal, sehingga anak nanti menjadi manja. Nanti pada suatu saat kan juga belum tentu akan mampu terus, atau dia nanti setelah berumah tangga nanti bisa merasakan gitu. Biasakan sederhana saja, menggunakan kemampuan. Dan yang ke-10, perhatikan pergaulan anak. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk itu seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api. Jika anak kita itu berteman dengan lingkungan yang positif, yang baik, tentu akan membawa aura yang baik ke depan. Artinya kalau kita itu kumpul sama orang baik, insya Allah anak kita itu akan menjadi baik. Anak kita akan kumpul dengan anak-anak yang tidak baik, kemungkinan besar anak kita itu akan terpengaruh dengan perilaku dan sikap-sikap temannya dan lingkungannya. Yang tua saja itu terpengaruh, apalagi yang masih anak-anak yang jiwanya itu masih belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Setaunya begitu ya dia tiru, taunya itu ya begitu. Makanya kita hati-hati menitipkan anak kita atau pergaulan kita itu perlu kita kontrol. Kita bebaskan tapi kita awasi. Kalau istilah orang Jawa namanya apa? Dicolno dase, digandoli butute gitu ya. Hanya itu dilepaskan, dibebaskan, tapi tetap di dalam pengawasan. Dikontrol terus, tidak boleh lepas begitu saja atau pasrah bongkoan. Nah, nggak boleh pasrah bongkoan. Jadi bergaul itu dengan siapa? Kontrol terus. Sehingga menjadi anak yang baik. Kumpulannya dengan siapa? Kalau kumpulannya dengan anak-anak yang bicaranya itu baik, ya baik. Tapi kalau dia anak itu biasa misuh-misuh, anak kita juga akan misuh-misuh. Yang disebut bukan Asmaul Husna, yang disebut bukan asma Allah, tapi yang disebut adalah penghuni kebun binatang. Anak kita kok malah begitu sih? Ternyata kan karena teman dan pergaulannya seperti itu, sehingga anak-anak kita menjadi seperti itu, atau kasar, nggak sabaran, mintanya begitu minta harus ada. Padahal biasanya baik. Maka sekali lagi pergaulan anak itu kita kontrol sehingga anak kita menjadi anak yang
yang baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian dalam hadis Rasulullah menerangkan teman dekatmu itu akan membuatmu sengsara atau selamat, yaitu almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhallil. Seorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya, oleh karenanya perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4833, hadis Imam Tirmidzi nomor 2378, hadis riwayat Ahmad nomor 2344, dan dari Abu Hurairah. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hasan. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, bersahabat dan bergaul dengan orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelitnya atau meditnya. Orang medit karena biasa medit malah meditnya. Sedangkan bersahabat dengan orang yang zuhud membuat kita juga ikut zuhud dalam masalah dunia. Karena memang asalnya seorang itu akan mencocoki teman dekatnya. Bahkan kecocokan dengan teman dekat bisa terjadi tanpa disadari. Dalam kitab Tuhfah Al-Ahwali juz 7 halaman 94. Dan begini, saya juga punya teman ustadz yang kiai. Dulu itu tidak begitu, sekarang berubah. Karena dia itu sering pergaulannya itu, dia kan juga sambil bisnis ya. Bisnis, punya teman, mohon maaf ya, temannya itu orang Cina. Sangat perhitungan sekali ya, sangat perhitungan sekali. Teman ya teman. Kalau masalah uang ya uang. Uang 1.000, 2.000 itu sangat diperhitungkan sekali, sangat perhitungan sekali. Itu dulu tidak begitu. Ya kan dia karena sering bergaul dengan mereka itu, ya, sehingga sikapnya sekarang berubah. Kalau tentang uang sangat perhitungan. Itu aja kalau Jawa itu kok terlalu hitungan. Nah, kalau kita kadang sedikit ya sudah, ambilan pakai gitu. Sekarang beginilah, itu ternyata benar itu. Pergaulan teman itu sangat mempengaruhi dengan siapa dia bergaul. Kemudian yang ke-11, menyatukan ibu dengan anak. Ya, menyatukan ibu dengan anak. Abu Ayyub mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda begini, barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara dia dan orang-orang yang dicintai pada hari kiamat. Nah, makanya kita jangan menjauhkan anak dengan ibunya. Biasanya menurut pengalaman bapak ibu, anak itu lebih dekat sama ibu sama bapak ya. Sama ibu. Kenapa kok dekat sama ibu? Karena ibu punya air susu. Kalau bapak kan nggak punya. Ya kalau dalam hadis itu juga begini, bakti sama bapak sama ibu itu kan juga dibanding 1 dibanding 3 ya, 1 dibanding 3. Kalau ditanya pada siapa kamu berbakti, ya Rasulullah, pertama yang harus aku hormati pertama siapa? Ummuka. Sumpaman ya Rasulullah ummuka. Sumpaman ya Rasulullah ummuka. Sumpaman ya Rasulullah abuka. Yaitu ibumu, kemudian baru bapakmu. Ibu telu, bapaknya siji. Dan juga kenapa kok harus 3 dibanding 1? Di samping itu kenapa kok 3 dibanding 1? Karena ada 3 hal
yang dimiliki ibu, yang bisa dilakukan ibu dan tidak bisa dilakukan oleh bapak. Apa itu? Satu, hamil kan ibu yang hamil, bapak kan nggak bisa. Yang kedua, melahirkan. Yang melahirkan kan ibu, bukan bapak. Yang ketiga, menyusui. Ibu, yang menyusui ibu, bukan bapak. Kemudian yang ketiga, bapak urusannya apa? Bapak adalah urusannya mencari nafkah. Dan bapak bertanggung jawab untuk semuanya kepada keluarga, baik ibunya maupun anaknya. Dari situ. Karena itu ibu ada hal yang lebih dibanding bapak. Karena itu anak itu kalau nangis, kalau digendong ibunya langsung menang. Gendong bapaknya tambah menangis ya. Karena bapak nggak sabar, gendong sambil diceples, gendong sambil dijiwit. Menang, dijiwiti tambah nangis. Kalau ibu biasanya kalau gendong, begitu belum diapa-apakan, begitu gendong diletakkan di dada, langsung diam biasanya, langsung mendengar. Memang asalnya dari kandungan ibu, maka ibu lebih dekat sama anak. Maka anak jangan dijauhkan. Kalau kita menjauhkan anak dengan ibu, maka sabda Rasulullah tadi, barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara dia dan orang-orang yang dicintai pada hari kiamat. Coba jangan perhatikan juga, bukan hanya manusia. Jangan amati. Kalau jangan pernah melihat apa itu ayam. Ayam itu, anak ayam itu mengikuti istilah apa, babon ya, induknya ya, bukan mengikuti jagonya. Ya. Coba ayam kecil itu ikuti ayam jantan, kira-kira gimana? Diurus mana ya? Kan nggak diurus, malah dikabyungi ya. Nah, tapi kalau ikut ayam yang betina, ya induknya, saya kalau ada orang yang nyoba mengejar anaknya, maka diteladung, dikabyung gitu ya. Dikabyung itu kan melindungi anaknya. Kalau hujan pun kadang sayapnya itu dibuka, jadi anaknya itu kalau jago kan nggak pernah, yang jantan kan nggak pernah begitu. Itu secara naluri, secara fitrahnya kan begitu ya. Ya itu juga jangan dijauhkan. Kadang kalau pas ada kecuali mungkin ada masalah yang syar'i, ibunya tidak mungkin untuk bisa merawatnya, mengasuhnya. Nah, itu kan syar'i ya. Ada alasan syar'i atau ada ilatnya. Ilat itu ada sebab hukumnya membolehkan, itu boleh. Kadang kalau pas bapak ibunya cerai, broken home, itu biasanya juga kadang di sidang di pengadilan tentang gugatan apa ya? Gugatan hak asuh ya, terhadap hak asuh. Kalau memang tidak memungkinkan untuk pengasuh, ya boleh, tetapi jangan dibatasi. Ibunya tidak boleh ketemu, ibunya tidak boleh silaturahim. Kalau kondisi begitu, maka tetap diizinkan ibu itu tetap boleh bersilaturahim, yang paling tidak bisa telepon lah. Sekarang kadang kan nggak boleh telepon saja nggak boleh, nemui aja nggak boleh. Nah ini melanggar syariat, itu nggak boleh. Kemudian yang ke-12 adalah ajarkan berkata jujur. Ajarkan berkata jujur dan menepati janji. Itu dengan membiasakan untuk berkata jujur dan bisa menepati janji. Hal ini akan terus tertanam hingga dewasa untuk menjadi pribadi yang baik dunia dan akhirat. Ajarkan berkata jujur, menepati janji. Kalau kita memberikan contoh, kalau kita janji ya harus ditepati. Ya, misalnya nanti kalau kamu nilaimu bagus, maka saya ajak begini. Kalau
bisanya begitu. Ya begitu terjadi harus diberi. Kadang malah anak kadang juga di rumah tuh diajari begini. Ya, misalnya gini, nanti ada tamu bilang bapak tidak ada, bapak ada kok suruh bilang tidak ada. Bilang kalau ibu tidak ada. Akhirnya anaknya jujur juga, ada tamu. Dek, bapak ada, tapi saya nggak boleh bilang kalau ada. Bapak ada di rumah, bapak ada di kamar, tapi nggak boleh bilang kalau bapak ada. Ya kan anaknya kan anak namanya anak itu kan masih polos ya, masih polos, masih jujur, diajari begitu, ya bilangnya begitu. Saya nggak boleh lah, itu nggak bener itu ngajari anak begitu, diajari yang bener, diajari yang baik, sehingga nanti anaknya itu menjadi anak yang jujur, jadi anak yang baik, menepati janji. Kalau dijanji ini, kalau memang enggak ya enggak. Diajari begitu mulai kecil, sehingga nanti punya kepribadian yang baik, yang jujur dan menepati janji kepada siapapun, kepada temannya. Kalau janji sama temannya, ya diberitahu untuk menepati. Dan juga diajari jangan mudah modal janji kalau kiranya tidak bisa menepati. Itu contoh yang sering kan begitu loh. Ya saya juga pernah diajari begitu. Bilang kalau bapak tidak ada, padahal ada. Kalau adik saya pernah ada tamu juga begitu. Dek, bapak ada, bapak tidak ada. Pertama gini, iya karena manggil bukan bapak, kalau manggil kan ayah, atau manggil abi atau abah. Nah, kalau umi bisa aja gitu. Ada, dek ibunya ada, oh nggak ada. Belas itu siapa? Itu umi itu bukan ibu. Ya kadang begitu. Itulah namanya anak-anak itu masih polos, maka ibaratnya kertas putih, kertas yang bersih, ya ditulisi yang baik, diberi gambar yang baik dengan tinta yang tinta emas, sehingga yang terukir di dalam jiwa anak itu adalah ukiran-ukiran yang berharga, ukiran-ukiran yang baik. Jangan ditulisi, dioret-oret dengan cara yang benar, maka dalam hatinya nanti juga tergores hal-hal yang tidak baik dan yang tidak mulia. Dan yang 13, mengajarkan anak sedekah. Mengajarkan anak sedekah ya mulai kecil. Ya, Islam mengajarkan untuk banyak berbagi, baik dengan orang yang mampu maupun tidak. Rasulullah mengajarkan hal ini berkali-kali, layaknya Utsman bin Affan yang kekayaannya masih terjaga hingga kini dan diteruskan oleh para keturunannya. Janji Allah itu pasti, semakin sering berbagi, semakin sering pula Allah membagi kepada kita, entah dalam bentuk apa dan yang tidak terduga. Nah, caranya misalnya begini, dengan secara sederhana. Misalnya di rumah ada orang yang minta atau mengemis, atau mungkin juga pengamen gitu ya. Kita langsung memberi bisa. Kalau saya biasakan di rumah itu ada cucu di rumah, karena anak saya sudah besar, ya, anak kecil dulu ya masih kecil, anak-anak saya sekarang cucu. Kita ada gitu, saya beri uang, berikan Pak itu. Ya, contohnya begitu, ini berikan uang ini berikan sama bapak itu, yang baik dan memberikan. Nah, begitu ya. Terus juga misalnya kita ke masjid, kita ajak, kita bawa uang. Yang masukkan uang di kotak amal itu adalah dia, bukan kita. Ya, jadi ini masukkan uang, itu masukkan ke kotak itu. Kita juga kepada tetangga, misalnya kita lagi masak atau lagi baru pulang dari bepergian, ada oleh-oleh, maka yang antarkan ke anak kita. Kalau masih kecil kita dampingi, tapi yang mengulurkan tangan itu anak kita atau cucu kita. Nanti kan terbiasa dia. Karena terbiasa kalau ada suruh bagi, kalau ada orang minta diberi, ya kan?
memberi orang minta sama orang hutang itu lebih tinggi mana pahalanya Pak Bu? Ada orang hutang sama memberi sama orang itu lebih tinggi mana pahalanya? Lebih tinggi menghutangi orang. Kalau hutang itu mesti butuh, tapi kalau orang diberi kan belum tentu butuh. Kalau orang hutang itu kan mesti butuh ya, tapi kalau orang diberi kan belum tentu butuh. Maka kalau memberi sama menghutangi itu pahalanya lebih besar menghutangi. Tapi kalau dihutangi beli ya perlu dipertimbangkan, dipertimbangkan. Jadi biasakan mengajari anak mulai kecil untuk memberi, untuk berbagi sama temannya juga begitu. Nanti sama temannya itu kadang kalau boleh itu tak beri, misalnya tak beri jajan 2 atau 4, ini 1, ini yang 3, nanti untuk temanmu. Setiap hari kita biasakan walaupun itu tidak begitu mahal ya. Misalnya jadi kita biasakan sekolah pun kalau nyangon itu dilebihi. Kalau nyangon itu dilebihi ya, sehingga dia akan berbagi. Tapi kadang juga pulang kok, kamu kok pakai jajan ini? Ya tadi teman saya tak beri jajan yang kemarin itu kok, kemudian saya juga diberi oleh dia teman. Akhirnya kan tukar ngajari anak kita, tapi juga akhirnya juga berimbas kepada temannya, karena setiap hari diberi, temannya akhirnya juga suka, akhirnya temannya juga berbagi, akhirnya tukar kowe, tukar jajan gitu. Nah itu contoh-contoh yang sederhana tapi bisa membentuk pribadi anak menjadi dermawan dan suka berbagi. Kemudian berikutnya terapkan menjaga kebersihan. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan, termasuk kebersihan dan kerapian. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Nah, karena itu anak-anak kita biasakan untuk bersih, untuk rapi. Jangan asal keluar, jangan asal pakai pakaian, tapi dirapikan, ditata rambutnya, disisir, pakaiannya yang baik. Jangan asal pakai pakaian, jangan asal-asal. Anak mulai dibiasakan kebersihan. Nata perlengkapan main, setelah maju direvisi lagi dan tata lagi. Kalau dalam hadis sebenarnya itu bukan hadis itu ya, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Orang yang bersih itu cerminan dari jiwanya. Orang yang rapi itu cerminan dari jiwanya, dari kebiasaannya. Dari jiwa itu dari kebiasaan. Orang itu kalau biasa rapi kemanapun itu ya rapi. Orang itu kalau biasa bersih dimanapun dia bersih. Kalau nggak bersih itu dia risih dan juga nggak enak. Ya selalu ingin nata, ingin merapikan itu. Nah, makanya anak perlu dibiasakan terus begitu. Tadi ini belakang hadis riwayat Imam Muslim nomor 91. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan, termasuk kebersihan dan kerapian. Jadi innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan, termasuk kalau kita mau sholat itu juga diperintah untuk mengambil perhiasan perhiasan itu berarti lah bagus ya. Itu bisa diperiksa dengan periksa dalam surat Al-A'raf ayat 31. Al-A'raf 31. Ambillah pakaianmu yang bagus untuk sholat dan jangan berlebihan. Yang paling ambil yang paling bagus, tapi jangan berlebihan, karena Allah tidak suka kepada yang berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada yang berlebihan, yang bagus tapi juga tidak berlebihan. Kemudian yang 15, berlaku adil pada setiap anak. Kita melakukan anak kita itu yang adil ya. Setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita tidak perlu menekan salah satu demi atau menonjolkan anak yang lain. Bangkitkan setiap potensi anak sesuai dengan kemampuan dan kemauan mereka. Kalau yang lagi ngetop sekarang lagunya apa?
aja dibanding-bandingkan. Membandingkan itu saya pernah meneliti ya, itu bahwa itu dia jengkel dan pegel, akhirnya jadi benci sama orang tua. Kamu nggak seperti kakakku. Ya, jawabnya kadang sekarang dia percaya nggak, kalau kakakku gede aku cilik. Kamu nggak seperti kakakku, ya kakakku perempuan aku laki. Dia jawab begitu, sekarang pintar anak. Maka jangan kita membanding-bandingkan ya. Ya memang kakaknya mempunyai kemampuan ini, adiknya punya kemampuan ini, potensinya kan beda. Saya masih ingat cerita dalam kitab Qiraatul Rasidah. Di situ ada cerita tentang Al-Asadu wal Fakru. Cerita Al-Asadu wal Fakru. Al-Asadu itu singa, Al-Fakru itu tikus. Terjadi salah paham sehingga tikus ditangkap mau dibunuh, kemudian merengek-rengek minta dimaafkan, nanti kalau kamu maafkan aku akan menolongmu. Kemudian singa dengan sombongnya, kamu hewan kecil, tak tangkap gini gak bisa berbuat apa-apa, kok menolong saya itu raja hutan. Terus pokoknya maafkan nanti apa. Pada tidak lama kemudian si singa terperangkap oleh Al-Asoyatu. Asoyatu itu pemburu. Udah gak bisa masuk jebakan, gak bisa keluar, berteriak-teriak, dan tikus diam-diam datang, motong jalannya itu putus, akhirnya sehingga bisa keluar. Loh, kamu yang nolong? Iya, saya yang nolong. Kemudian dia pergi dengan berkata begini, la tahtakir man dunaka falikulli sayin maziyah. Jadi tikus tadi pergi sambil berkata, la tahtakir man dunaka falikulli sayin maziyah. Janganlah kau menghina segala sesuatu, karena segala sesuatu itu mempunyai kelebihan masing-masing. Kan gitu. Anak kita punya yang A mempunyai kelebihan ini, yang bareng, yang dua ini, yang ketiga mempunyai kelebihan ini, tapi masing-masing punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Jadi karena itu kita sebagai orang tua dalam mendidik anak kita jangan membanding-bandingkan. Ya sudah, kita pahami karena masing-masing punya potensi sendiri-sendiri, punya bakat sendiri-sendiri. Ada yang pintar masak, ada yang pintar olahraga, ada yang pintar petani misalnya. Kan begitu, masing-masing kan punya potensinya, di mana kita lihat dan kita kembangkan potensi yang ada dalam anak itu. Jangan dibanding-bandingkan. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Dan kita tentu sedikit ya, memberi kasih sayang. Memberi kasih sayang yaitu memberi kasih sayang pada anak dari dalam kandungan hingga dewasa merupakan bentuk pendidik anak menurut Islam. Kasih sayang dalam bentuk kata-kata, perbuatan, dan tanggung jawab. Masih di dalam kandungan pun sudah kita sayang. Misalnya bapak mau pergi, mungkin ditepuk-tepuk atau mungkin dicium. Wahai sayang, bapak mau pergi misalnya. Jadi diajak ngomong itu boleh, itu bisa. Dan cara mendidik itu begitu. Kalau diajak ngomong gitu sama anak begitu, tapi hakikatnya dia kan menghibur ibunya. Ibunya kan ikut seneng loh. Jadi kalau ibu itu senang, gembira, anaknya jadi sehat. Jangan wah aku gak butuh, gak seneng, aku lanang kok wedok pedeh. Ibunya kurang susah, dengan ibunya susah, anaknya jadi cacat juga itu. Ya, maka bentuk sayang, ucapan-ucapan seperti dengan merawat kembang itu kan juga begitu, dilus-lus. Kembangnya nanti jadinya kan bagus juga. Tidak percaya, jangan begitu. Tangan jenengan itu jari jangan gini kan. Jangan ngomong yang bagus-bagus, jangan bicara yang bagus-bagus atau sifat terhini jangan gini, pasti licin. Itu langsung. Tapi kalau jangan pisau-pisau berkata kotor, ini gak licin, ini perlu langsung buktikan jangan. Pakai jari dan telunjuk dan jempol itu ya, jari. Jangan puji-puji yang bagus-bagus, ini licin. Tapi kalau jangan pisau-pisau langsung nah gitu. Nah, bayi pun juga perlu dipuji-puji dia gitu. Terus mengajarkan anak menutup aurat. Jadi mulai kecil kita biasakan anak itu menutup aurat, pakaiannya kalau perempuan yang ditutupi, pakaian yang panjang, dibiasakan begitu. Kalau di rumah enggak, mungkin kalau keluar pergi maupun tertentu itu di pakaian yang panjang. Juga yang laki juga gitu. Auratnya laki-laki paling enggak kan sedekul. Jangan pakai bajunya, jangan pakai baju-baju yang dasar ini. Mulai kecil dibiasakan bajunya baju gersang. Gersang itu gegeri merangsang.
kerowas sundul bolong gitu. Bajunya baju bupati, buka paha tinggi, bajunya cikrat, rukmini gitu. Bajunya kan gitu. Atau sekmilda, bajunya sekmilda, baju sekitar wilayah dada, you can see. Nah, kamu dapat melihat keleknya. Jadi nggak ada lengannya bajunya gitu. Apa kaos koblong itu ya. Nanti ya itu buka aurat walaupun masih kecil. Ya dibiasakan yang baik, nanti besar akhirnya jadi terbiasa. Tidak buka aurat. Kemudian yang ke-18 tinggal satu poin, mendidik perbedaan laki-laki dan perempuan. Jadi anak laki dan perempuan kan beda kan ya. Ya kalau laki-laki pakainya laki-laki, perempuan ya pakainya perempuan. Nanti dibedakan tempat tidurnya, mainnya biasa sehingga dia tahu. Mulai memisahkan tempat tidur anak-anak untuk memiliki kamar sendiri. Nah, kamar anak laki sendiri, perempuan sendiri, jangan dicampur ya. Jangan dicampur. Itu terutama bagian laki-laki dan perempuan. Kemudian ajarkan mengenai perbedaan antara keduanya. Hal ini supaya apa? Kelak anak kita tidak mudah goyah terhadap nafsu lawan jenisnya. Itu mulai kecil dibiasakan. Dan yang terakhir, mendoakan anak. Mendoakan anak. Selalu didoakan, dan mendoakan anak juga termasuk cara mendidik anak, memberi contoh pada mereka bahwa kasih sayang juga bisa dicurahkan melalui doa. Contohnya surat Al-Furqan ayat 74. Bagaimana bunyinya Pak? Doanya itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tertuang dalam kitab suci Al-Qur'an surat Al-Furqan 74, ya Rabb, kami anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Qurrata a'yun itu penyejuk hati. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kita biasakan doa itu doa untuk berikan contoh setiap setelah sholat. Kalau cucu saya, jajar saya, atau mungkin siapa saja anak kecil itu dekati, bisi, sejak doa begini. Itu contoh ya. Dengan mendoakan itu maka akan menjadi generasi yang baik. Saya rasa cukup ini ya. Ada video 2 bagus tentang kaitan ini. Nanti saya rasa cukup sekian, waktunya sudah ada memungkinkan. Mari kita atau mungkin satu yang tanya. Saya waktunya sudah surut ya. Cukup sampai di sini dulu. Sambung yang akan datang waktu lagi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum